Presiden Rusia Vladimir Putin mengajak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berkendara dengan limosin mewah Aurus buatan Rusia selama kunjungannya ke Pyongyang. Pertemuan ini terjadi setelah kedua pemimpin menandatangani perjanjian kerjasama militer dan janji pertahanan bersama dengan Kim yang menyebut hubungan baru ini sebagai aliansi. Video yang dirilis oleh TV pemerintah Rusia menampilkan Putin duduk di belakang kemudi limosin lapis baja hitam, mobil resmi kepresidenannya di Rusia. Sementara Kim duduk di kursi penumpang. Mobil tersebut kemudian terlihat berjalan dengan Putin yang sedang mengemudikan mobil tersebut melewati tempat yang tampak seperti taman sebelum berhenti. Kim diyakini sangat antusias dengan otomotif. Salah satu pembantu Putin mengungkapkan bahwa Putin memberikan Kim limosin Aurus buatan Rusia sebagai hadiah. Putin memberi Kim limosin Aurus pertama pada bulan Februari tahun ini. Menurut pernyataan resmi kedua negara pada saat itu, sekarang Kim memiliki setidaknya 2 kendaraan tersebut. Ramai-ramai miliuner diyakini akan kabur dari China. Tren yang sudah terjadi sejak 2023 tersebut bakal makin menjadi di 2024. Arus keluar orang-orang dengan kekayaan bersih atau high net worth individual terbesar di dunia di negara tersebut bahkan akan menembus rekor 15.200 orang. Sebelumnya di 2023 terdapat 13.800 orang yang meninggalkan tirai bambu. Hal ini setidaknya terlihat dalam laporan migrasi investasi Henley and Partners. Sebagian besar orang kaya itu disebut pindah ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura. Banyaknya orang kaya China yang pindah ke negara lain dapat menambah beban perekonomian negara yang kini sedang rapuh akibat krisis properti yang berkepanjangan yang membebani pemerintah daerah akibat terlilit utang. Dana Moneter Internasional pada awal tahun ini mengatakan China menghadapi ketidakpastian yang tinggi akibat gejolak real estate. Fitch Ratings menurunkan prospek kredit negara itu menjadi negatif pada bulan April, menyusul langkah serupa yang dilakukan Moody's Investor Service pada bulan Desember lalu. Berita selanjutnya, pemerintah mau mengatur tata niaga perdagangan dan tata kelola tanaman narkoba Kratom. Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Kamis 20 Juni 2024. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengungkapkan arahan dari Presiden Jokowi agar terus melanjutkan riset agar semakin jelas apakah tanaman Kratom membahayakan bagi masyarakat atau tidak. Menurut Muldoko, Kementerian Kesehatan sudah mengatakan bahwa Kratom sudah tidak masuk dalam kategori tanaman narkotika. Sehingga perlu adanya riset lanjutan dari BRIN mengenai seberapa bahaya zat sedatif yang terkandung dari Kratom. Targetnya pada Agustus ini, riset yang dilakukan BRIN itu diharapkan sudah selesai. Selain itu, Muldoko juga menjelaskan Kementerian Perdagangan diminta untuk mengatur tata niaga untuk melakukan standarisasi. Dengan kualitas produk yang diawasi oleh melalui ketentuan BPOM yang produknya disurvei oleh surveyor. Dan berita terpopuler terakhir dari cnbcindonesia.com, fenomena perubahan iklim juga menyerang Arab Saudi. Hal ini memberikan dampak bagi para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadahnya di negeri 2 kota suci itu. Pada Senin 17 Juni 2024, suhu di Mekah mencapai 51,8 derajat Celcius. Akibat cuaca panas yang tinggi ini, terdapat 562 orang jamaah haji yang wafat. Jemaah haji asal Pakistan mengatakan bahwa saat panas terik menyengat, pihak berwenang Arab Saudi malah meminta para jemaah untuk terus berjalan. Dalam paparannya, tidak ada tempat berlindung yang diberikan untuk jamaah. Dari jumlah korban tewas, 323 orang merupakan jamaah asal Mesir. Sumber medis Mesir mengatakan bahwa jumlah korban tewas tertinggi terjadi di antara jamaah haji yang tidak terdaftar secara resmi di otoritas haji. Pasalnya mereka terpaksa tetap berada di jalan dan terus terkena panas.